Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk kita masuki hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita berkegiatan, beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan adakan hari ini bagi kami. Engkau yang sudah memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan dan rahmat-Mu yang besar atas hidup kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan Tuhan adakan hari ini bagi kami dengan berkat-berkat yang kami butuhkan telah tersedia. Dan karena itu kami hendak memulai hari ini bersama Tuhan dengan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Markus pasal 10 pada ayat 28, upah mengikut Yesus. Dari ayat 28 sampai dengan ayat 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di ayat 28 dikatakan begini, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seiring berjalannya waktu, selalu saja ada orang Kristen yang kehilangan semangat dalam mengiring Kristus. Tidak lagi antusias mengerjakan panggilan hidupnya. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka itu yang imannya gugur di tengah jalan. Pertanyaannya adalah apa penyebabnya? Mereka berpikiran bahwa menjadi pengikut Kristus berarti perjalanan hidupnya akan mulus, terbebas dari masalah dan penderitaan atau kesesakan, serta berlimpah dengan berkat. Ini ada dalam pikiran mereka. Tetapi ternyata apa yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu memutuskan untuk mengiring Kristus, masalah justru datang bertubi-tubi. Ujian berat harus dialami. Sementara kehidupan orang-orang di luar Tuhan, ya sepertinya tampak enak begitu ya. Jalannya lancar, ya kan? Dan penuh keberuntungan. Mereka menjadi kecewa dan menganggap bahwa mengiring Kristus itu tidak ada untungnya dan sia-sia belaka. Bapak Ibu, pengalaman ini dialami juga oleh pemazmur. Dia cemburu ketika melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Itu sudah baca di Mazmur 73 pada ayat 3, 4 dan ayatnya yang kelima. Nah, mungkin ada di antara kita merasa sudah mengiring Kristus dengan sungguh-sungguh dan sudah melayani Dia. Lalu timbul pertanyaan dalam hati, apa sih upah saya? Apa sih untungnya? Saudara, mari kita lihat, kita baca nasihat Rasul Paulus. Nasihat Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalimat ini saudara harus pegang, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Segala sesuatu yang saudara kerjakan berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, saudara mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, saudara memberitakan Injil Kristus, saudara, semuanya itu tidak menjadi sia-sia, ya kan? Dan dikatakan Tuhan akan membayar lunas, karena Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa ada upah yang Ia sediakan bagi orang-orang yang setia mengiring Dia sampai akhir, ya, dan berjerih lelah melayani Dia. Di Markus pasal 10 ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun dikatakan di sini disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini berkat ganda yang berkelimpahan. Bapak Ibu, bila kita menyadari bahwa jerih lelah kita dalam melayani Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan, maka tidak seharusnya kita menjadi lemah, kecut dan tawar hati. Justru kita seharusnya makin giat melayani pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Karena itu janganlah pernah saudara menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah saudara menyia-nyiakan kesempatan dan juga potensi yang Tuhan beri kepadamu. Pakai semuanya itu selagi ada kesempatan, selagi ada waktu. Harga yang telah kita bayar untuk Tuhan pada saatnya pasti dan pasti, sekali lagi pasti akan terbayar secara lunas. Amin. Karena itu mari kita makin giat, jangan tawar hati, jangan saudara kecewa, apalagi saudara tinggalkan Tuhan. Nauzubillah min zalik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami makin giat untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan-Mu, dan segala jerih payah kami tidak menjadi sia-sia. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Ada perlindungan, ada berkat yang melimpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah